Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-68 dengan judul Pemenang. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Tuhan ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Kristuslah dasar dan hidup bait suci itu. Segala upacaranya melambangkan korban anak Allah. Keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaraan dan pekerjaan Kristus. Seluruh rencana perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk menebus dunia ini. Tidak akan ada lagi khasiat dalam semua persembahan ini, apabila peristiwa besar ke arah mana semuanya itu telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenapkan. Karena segenap upacara korban itu adalah melambangkan Kristus, maka semuanya itu tidak ada nilainya bila terpisah daripadanya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Kristuslah dasar dan hidup dari bait suci itu. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa segala upacaranya itu adalah melambangkan korban anak Tuhan itu sendiri. Kita tahu bahwa korban itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita ingat kembali pada zaman dahulu, pada zaman imam-imam itu di bait suci, ketika seorang melakukan sebuah pelanggaran atau sebuah dosa, maka ia harus datang ke bait suci. Ia harus membawa sebuah atau seekor persembahan ataupun korban bakaran untuk menjadi penghapus dosanya. Dan disitulah dikatakan orang yang melakukan sebuah kesalahan ini harus dengan tangannya sendiri. Ia harus menyembelih binatang yang tidak berdosa ini, yang tanpa bercacat celah ini, yang melambangkan Kristus Yesus itu sendiri. Dan ketika ia harus menyembelih, disitulah kita bisa bayangkan bahwa di saat orang yang melihat domba yang tidak bersalah ini harus menanggung dosa atas setiap pelanggarannya, karena di situ dikatakan orang tersebut harus menumpangkan tangan kepada korbannya itu, melambangkan bahwa setiap dosa yang dilakukan ini diberikan kepada binatang tersebut. Jadi binatang tersebutlah yang dianggap melakukan atau menanggung dosa daripada manusia yang berdosa ini. Dan ketika manusia itu akhirnya harus menyembelih binatang yang tidak berdosa ini, disitulah harusnya muncul sebuah perasaan bersalah yang akhirnya membuat orang tersebut merasa bahwa ia sudah melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya harus ada korban daripada akibat daripada kesalahannya itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaraan dan pekerjaan Kristus. Jadi kita tahu bahwa saat ini kita tidak perlu melakukan hal-hal tersebut. Kita tidak perlu membawa korban bakaran untuk menjadi perantara kita dengan Bapa kita yang di surga, karena kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga itu adalah suci, dan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini tidak bisa mempunyai hubungan langsung ketika kita mau memohon ampun kepadanya. Tetapi saat ini karena Yesus sudah mati di kayu salib, ia yang menjadi domba seutuhnya, menjadi domba yang sejati, karena ia melambangkan seorang manusia yang tidak berdosa, yang dilambangkan sebagai anak domba Allah itu, yang harus menanggung dosa daripada setiap manusia yang melakukan pelanggaran dalam hidupnya. Tetapi di saat itulah kita mengingat kembali akan pengorbanan Kristus. Kita akan melihat bahwa bagaimana pengorbanan Kristus itu begitu besar, begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa seluruh perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk menebus dunia ini. Jadi kita tahu bahwa itu adalah bayangan kematian daripada juru selamat. Semuanya itu menuju kepada Kristus itu sendiri, juru selamat itu sendiri. Dan di sini tidak ada lagi khasiat dalam semuanya persembahan ini apabila peristiwa besar ke arah mana semuanya itu telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenapkan. Jadi kita tahu bahwa saat ini korban yang sejati itu sudah digenapkan. Dan ketika kita tahu bahwa itu adalah lambang daripada Kristus, kita tidak bisa mengabaikan ataupun meniadakan Kristus itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Kristuslah jalan keselamatan kita. Ketika kita mau untuk mendapatkan sebuah keselamatan, kita bisa datang kepada kakinya, memohon ampun daripadanya. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat Kristus secara langsung, tetapi kita bisa menyampaikan setiap doa permohonan kita melalui doa-doa kita.
Dan dikatakan bahwa hati yang bertobat itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ketika hati kita sudah mau untuk memohon ampun, kita mau untuk bertobat, dan kita tidak mau untuk melakukan kesalahan itu lagi, lalu kita akan diberikan hidup yang baru. Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang baru ketika kita mau untuk meminta hidup yang baru itu daripada Tuhan. Dan di saat itulah dikatakan bahwa ketika orang Yahudi memeteraikan penolakan mereka terhadap Kristus oleh menyerahkan Dia kepada maut, mereka menolak segala sesuatu yang memberi arti kepada bait suci dan segala upacaranya. Kesuciannya sudah hilang lenyap dan telah ditentukan akan binasa. Sejak hari itu semua korban dan upacara yang berhubungan dengan korban-korban itu sudah tidak mengandung arti lagi. Seperti halnya dengan persembahan Kain, semuanya tidak menyatakan iman kepada Juru Selamat. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa orang Yahudi mungkin sampai saat ini mereka masih melakukan korban-korban persembahan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa itu sudah tidak ada artinya lagi, tidak mengandung arti yang begitu dalam lagi. Karena kita tahu bahwa korban-korban itu hanyalah lambang saja. Dan akhirnya sudah digenapkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Dan dikatakan di sini bahwa dalam membunuh Kristus orang-orang Yahudi dengan sebenarnya membinasakan bait suci mereka itu. Ketika Kristus disalibkan, tirai dalam bait suci itu tercarik dua dari atas ke bawah, yang berarti bahwa korban besar yang terakhir sudah diadakan, dan bahwa sistem persembahan korban-korban berakhirlah sudah untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika Kristus itu sudah dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu, dikatakan merekalah yang menyerahkan Kristus itu untuk mati di kayu salib. Maka dikatakan merekalah yang membinasakan bait suci itu. Jadi begitu dalam dikatakan bahwa pengampunan yang mereka bisa dapatkan itu justru mereka hindarkan, mereka justru buangkan itu daripada kehidupan mereka. Kita tahu bahwa Kristus itu hidup datang ke dunia ini dengan begitu siksanya, istilahnya kita bisa sampaikan seperti itu, karena kita tahu bahwa Ia memilih untuk menderita hina. Bahkan dari kelahirannya pun Ia sudah mendapatkan tempat yang sangat hina. Bahkan dikatakan Ia lahir pun hanya di palungan daripada binatang. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu tidak datang ke dalam dunia ini untuk memilih kehidupan yang nyaman, tetapi Ia memilih kehidupan yang sangat hina untuk menjadi bagian dalam kehidupannya. Dan setiap pengorbanan yang Yesus berikan, kita tahu bahwa pengorbanan itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Bagaimana Kristus itu adalah raja di atas segala raja, yang meninggalkan tahta kedudukannya yang begitu indah, yang begitu nyaman di surga, hanya untuk memberikan kepada manusia itu sebuah pengharapan. Ia datang ke dunia ini dalam keadaan yang hina, bahkan kematiannya pun adalah dikatakan kematian yang sangat hina. Bagaimana Ia harus dipermalukan, digantung di kayu salib. Kita tahu bahwa salib itu adalah proses kematian yang paling menyedihkan atau paling hina pada saat itu. Karena Ia harus dipermalukan, Ia harus dipertunjukkan sebagai seorang yang bersalah, meskipun Ia tidak mempunyai kesalahan apapun, tetapi Ia harus menanggung dosa daripada setiap manusia yang hidup di dunia ini, supaya orang-orang yang hidup di dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa mempunyai sebuah pengharapan bahwa akan ada saatnya nanti ketika Tuhan datang kedua kali, maka orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah diselamatkan dan mau untuk memberikan dirinya kepada Tuhan, akan memperoleh kehidupan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam kematian Juru Selamat, segala kuasa kegelapan nampaknya seolah-olah menang, dan mereka itu bergembira dalam kemenangan itu. Tetapi dari dalam kubur Yusuf yang terbuka itu keluarlah Yesus sebagai seorang pemenang. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Yesus berkata dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi itu bukanlah secara literal bahwa bait suci itu dibangun kembali. Tapi sudah dikatakan bahwa Kristus itulah bait suci itu. Dan ketika bait suci itu sudah dirubuhkan, yaitu Yesus mati di kayu salib. Dan dalam 3 hari Yesus sudah bangkit dalam sifat pemenangnya. Jadi Yesuslah pemenang dari setiap pertarungan daripada dosa ini. Dan dikatakan bahwa ketika Yesus keluar dari kubur Yusuf yang terbuka itu, maka Ia dikatakan sebagai pemenang, yang menang daripada kuasa dosa, daripada kuasa maut itu, karena Ia sudah bangkit dari kematian itu. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15.
Oleh jasa kematian dan kebangkitannya, ia menjadi pelayan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Manusia memelihara rumah ibadah Yahudi, manusia membangun bait suci Yahudi. Tetapi bait suci di surga yang dilambangkan bait suci di dunia ini tidak dibangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sakaria 6 ayat 12 dan 13. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 165 dan 166. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa manusia itu berusaha untuk mendirikan bait suci Yahudi, bahkan di sini dikatakan berusaha untuk mendirikan bait suci yang menjadi perantara mereka. Tetapi di sini dengan jelas bahwa kita difokuskan kepada kematian Yesus di kayu salib. Itulah yang menjadi perantara kita, jalan keselamatan kita. Lalu ketika kita sudah melihat begitu besar pengorbanan Kristus itu di kayu salib untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan, apakah bagian yang mau kita lakukan? Tuhan menginginkan supaya kita ini mempunyai visi dan misi yang sama ketika Ia menjadikan contoh yang sempurna ketika Ia berada di dunia ini. Ia adalah contoh kita yang sempurna. Kita bisa mengikuti setiap hal yang Ia lakukan, baik dari setiap pelayanannya, baik dari setiap sukacita yang ada dalam kehidupannya Yesus. Meskipun kehidupannya tidak selalu indah, tidak selalu mulus, karena Ia juga mengalami kesusahan-kesusahan sebagai seorang manusia. Tetapi Yesus tidak pernah mengeluh, Ia tidak pernah berputus asa. Ia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana kehidupan yang erat dengan Bapaknya itulah yang bisa menjadikan contoh bagi kita. Bahwa dalam kehidupan kita juga bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan supaya akan ada kelompok yang bisa berdiri dan bisa hidup di akhir zaman nanti. Kelompok ini yang bisa melewati setiap kesusahan yang ada di dunia ini. Kita tahu bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini akan mengalami kesusahan-kesusahan yang sangat luar biasa, yang bahkan dikatakan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kesusahannya mungkin kita tidak bisa bayangkan. Tetapi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa akan ada orang yang akan berdiri dengan hidup. Mereka yang menjadi orang-orang yang sempurna. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa sampai di posisi itu? Tentu saja ketika kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Tentu saja itu bukanlah suatu hal yang mudah, suatu hal yang instan yang bisa kita lakukan. Tetapi itu bisa dan pasti bisa kita lakukan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu di sini ada renungkan lebih dalam. Setan percaya bahwa rencananya untuk membunuh Yesus akan mengakhiri rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Itu berujung sebaliknya. Bagaimana Tuhan telah menggunakan saat-saat penderitaan untuk menghasilkan berkat yang lebih besar dalam hidup saya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setan percaya bahwa rencananya untuk membunuh Yesus itu akan mengakhiri rencana keselamatan. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa setiap rencana setan itu tidak berlangsung dengan semulus itu. Bahwa akhirnya Yesus itulah yang menjadi pemenang dari setiap pertarungan ini. Dan juga di sini dikatakan bagaimana Tuhan telah menggunakan saat-saat penderitaan untuk menghasilkan berkat yang lebih besar dalam hidup saya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ketika kita mau untuk mengikut Yesus, jalan kita pasti tidak akan selalu mudah. Dan di sini dikatakan bahkan saat-saat penderitaan dalam kehidupan kita. Justru di saat itulah kita akhirnya melihat kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Bapa kita. Karena kita tahu kita tidak bisa melakukan setiap hal itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan di saat-saat penderitaan itulah kita akan mengingat betapa besarnya Tuhan kita itu. Tetapi dalam kehidupan yang mungkin aman dan nyaman, hendaklah kita juga menyadari bahwa kehidupan yang aman dan nyaman saat ini itu tidak akan berlangsung lama. Tuhan masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan supaya kita mau untuk datang kepadanya, meskipun dalam keadaan yang tidak terdesak. Karena di saat semuanya masih aman dan nyaman ini, seharusnya itu akan menjadi hal yang lebih mudah bagi kita untuk mengikut Tuhan. Di saat kita mau untuk datang kepadanya, kapanpun Tuhan pasti akan menerima kita. Tetapi ketika kita mengabaikan panggilan daripada Roh Kristus itu, kita mengabaikan
hal-hal yang menarik kita untuk mengikuti jalan-jalan yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita, bahwa kita akhirnya memilih jalan kita sendiri. Kita akan menyadari bahwa kita akan memilih jalan-jalan yang jauh daripada yang Tuhan sudah rancangkan, dan akhirnya kita memilih untuk meninggalkan Tuhan itu. Jadi di sini poin penting yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita adalah apakah yang mau untuk kita lakukan, apakah kita mau menjadi pemenang-pemenang Tuhan juga yang bisa hidup di akhir zaman, yang bisa berdiri pada saat penghakiman nanti. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan diberikan kesempatan. Kita tidak tahu sampai kapan masa penghakiman itu ada dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari. Menyerahkan kehidupan kita, segala talenta-talenta yang kita berikan untuk setiap pekerjaan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan Tuhan itu bisa kita lakukan dengan baik, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Mungkin sampai disinilah pembacaan kita pada saat ini yang boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Kita tidak mempunyai waktu yang begitu banyak, tetapi di waktu-waktu yang saat ini adalah waktu kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita boleh datang dan boleh mengenal karakter-karakter Kristus itu supaya ada dalam kehidupan kita. Menghidupkan karakter-karakter Kristus itu ketika ia berada di dunia ini untuk menjadikan contoh bagi kita dan kita hidupkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun bisa berdiri pada akhirnya nanti. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.